Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 materi ke-10 ingin menjelaskan tentang implementasi Good Corporate Governance pada korporasi dan BUMN. Dengan anggota yang pertama Ayu Safitri, yang kedua Sigit Rizky Pangestu, yang ketiga Windy Auliah, yang keempat Noviana Ramadanti. Poin pertama yaitu corporate governance BUMN. Itu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Poin kedua yaitu karakteristik corporate governance di Indonesia. Karakter corporate governance di Indonesia yaitu meliputi A. Adanya hukum yang adil, B. Pemerintah yang bersifat transparan, C. Pemerintah mempunyai tanggap terhadap berbagai pihak, D. Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai partisipasi masyarakat, dan E. Adanya partisipasi masyarakat. F. Menerapkan prinsip keadilan. G. Perintah bertindak secara efektif dan efisien. H. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. I. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. J. Adanya saling keterkaitan antar kebijakan. Selanjutnya, implementasi atau penerapan GCG pada BUMN. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN Republik Indonesia diawali dengan semangat perbaikan ekonomi dan reformasi BUMN di Indonesia pasca terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 90-an. Semangat tersebut diwujudkan dengan pemberlakuan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 MMBU 2002 tentang kewajiban penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan semakin dinamis serta kompetitifnya dunia usaha, maka peraturan sebelumnya diperbaharui lagi melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara, dan kemudian diperbaharui lagi melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 09 MBU 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MBU 2011. Penerapan GCG merupakan landasan operasional dalam menyehatkan pengelolaan BUMN yang merupakan alternatif penting untuk mengatasi berbagai masalah tata kelola perusahaan dan mengatur hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Setiap BUMN mempunyai kewajiban dalam menerapkan GCG yang diantaranya meliputi prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip independensi, dan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Mekanisme Good Corporate Governance. Ada dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan mekanisme eksternal
dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman, dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Pembahasan selanjutnya ada contoh implementasi Good Corporate Governance pada BUMN. Di sini kami mengambil contoh dari PT Pupuk Kalimantan Timur, yang dimana PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai salah satu anak perusahaan BUMN juga menyadari pentingnya implementasi Good Corporate Governance. Untuk itu, pada tahun 2002 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tentang kinerja, PT Pupuk Kalimantan Timur memutuskan untuk menerapkan sistem Good Corporate Governance. Implementasi Good Corporate Governance pada tahun 2002 merupakan dasar atau fondasi awal dari GCG pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, pada awal tahun penerapannya, Pupuk Kalimantan Timur berusaha untuk melaksanakan dengan baik dan tepat rekomendasi atau saran yang diberikan oleh tim asisten BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai komitmen direksi dalam melaksanakan GCG. Sejak diberlakukannya GCG, maka Pupuk Kalimantan Timur membentuk suatu tim yang disebut dengan Tim Integritas dan Good Corporate Governance, di mana tim ini berfungsi sebagai koordinasi dan memantau kemajuan penerapan GCG serta melakukan antisipasi dan problem solving terhadap penerapan GCG di perusahaan. Selain itu, perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan dewan direksi dan dewan komisaris yang merupakan syarat penting penerapan Good Corporate Governance. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.